Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zara Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngomongin buku. Salah satu buku yang sebenarnya udah gue baca di akhir tahun 2023 kemarin, tapi ini baru gue ulas karena gue resapi lagi dan gue tulis reviewnya, talking points yang pengen gue obrolin hari ini. Judulnya adalah Apakah Aku Ibu Yang Baik? Karya Ruli Ester Pasaribu. Mbak Ruli Ester Pasaribu. Lama rasanya sampai akhirnya menemukan buku parenting yang melihat esensi peran ibu adalah layer berikutnya setelah jadi perempuan sebagai manusia. Sampai akhirnya gue menemukan buku ini di sebuah toko buku kecil di pusat Jakarta. Gue juga dapat buku yang bertanda tangan ya ini. Iya, aku dapat buku yang terima kasih sudah membaca buku saya. Aku senang sekali kalau dapat buku yang bertanda tangan dari penulisnya. Buku ini adalah buku yang ringan dan sederhana, tapi punya kedalaman yang sangat menggetarkan jiwa ya pas baca. Buku yang bisa kapan aja kita baca dan dekat dengan keseharian kita. Buku yang sangat aplikatif menurut gua untuk kita ibu yang sering bertanya-tanya, kita tuh ibu yang baik bukannya buat anak-anak kita. Dan hari ini gue mau ngomong hal-hal yang gue suka dari buku ini. Yang pertama, buku ini tuh membahas hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi jarang diomongin sama orang-orang di tempat-tempat umum. Waktu banyak buku yang ngasih tahu tentang harus jadi baik, buku ini sebaliknya, bukan jadi jahat ya, tapi lebih ke menilai lagi sebenarnya nilai tentang baik buruk juga kadarnya itu nggak ada yang benar-benar ideal. Semuanya sesuai konteks. Kayak tentang toxic positivity, kita bisa ngelihat gimana psikolog Konstantin Lukin bilang kalau itu adalah konsep yang meyakini bahwa terus bersikap positif adalah satu-satunya cara untuk kita menjalani hidup. Tapi implikasi dari sikap ini, kita jadi hanya fokus sama hal-hal positif yang menilai segala hal yang dapat memicu perasaan negatif dalam diri kita. Sekilas kayak baik ya, tapi Lukin bilang kalau kita menolak mengakui emosi negatif, maka emosi negatif itu semakin besar. Hal ini lebih karena penulis pengen kita sebagai pembaca itu jujur sama apa yang kita rasain. Dan ada kutipan dari karakter Virginia Woolf di novel The Hours tahun 98, "You are not finding peace by avoiding life." Mengakui semua perasaan itu lebih baik supaya kita bisa mengurai dan membuat itu semua berarti buat hidup kita. Hal yang kedua yang gue juga suka dari buku ini adalah mengapa perempuan harus menulis. Ini sangat membuka mata gue sih. Di buku ini ditulis ada bab yang khusus ngebahas tentang N. Hadini. Itu adalah salah satu penulis perempuan Indonesia. Dari N. Hadini kita belajar bahwa perempuan yang menulis adalah perempuan yang menjadi subjek atas dirinya sendiri, yang menolak kisah hidupnya diceritakan atau ditentukan oleh orang lain. Karena selama ini tuh suara perempuan terlalu sering direpresi ya menurut buku ini. Jadi kayak yang ingin memberontak dari tatanan masyarakat patriarki sekaligus tetap terkungkung di dalamnya ditampilkan melalui banyak tokoh di cerita novel N. Hadini. Cerita-ceritanya tuh berani mendobrak tradisi dan mematahkan sosok perempuan ideal dalam dunia patriarki. Jadi banyak yang mendobrak cerita-cerita tentang karakter perempuan yang patuh dan melayani suami, serta menemukan kebahagiaan utama dengan menjadi istri dan ibu. Dan salah satu kutipan buku yang disukain sama penulis yang juga menggetarkan gue ketika membaca adalah, untuk mati, orang tidak memerlukan kepandaian maupun bakat yang istimewa. Siapapun dapat mati sewaktu-waktu dengan cara yang dikehendaki atau dipilihnya. Sebaliknya, untuk hidup, orang membutuhkan keberanian, kecakapan yang kadang-kadang luar biasa. Setiap hari banyak orang yang mati dengan mudah tanpa usaha atau daya upaya. Tetapi setiap hari berjuta-juta orang berjuang dengan susah payah untuk hidup. Suka banget sih gue sama quotes ini. Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah konsep all size yang menyesatkan. Ini menarik banget sih. Gue suka banget waktu ada bab di buku ini. Sebagai orang gembrot ya, apalagi pasca melahirkan, itu benar-benar waktu datang ke beberapa toko baju dengan label all size, kok tetap ini mah buat market yang badannya kecil gitu. Jadi ini tuh all size buat standar size yang mana ya? All-nya tuh all apa gitu? All you can eat apa? All I have, all I want for Christmas is you. Nah bingung nih gue nih. Gue suka banget
gimana penulis itu bisa memikirkan ulang gitu tentang konsep all size, bahwa all size tuh cuma mitos. Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah standar jadi ibu yang baik. Karena perempuan tuh udah punya beban ganda tentang yang ideal gimana ya. Jadinya kadang berat banget buat perempuan bisa maju dengan caranya sendiri. Kenapa sih perempuan ketika jadi ibu harus punya shift kedua, terutama ibu yang kerja ya. Setelah dia kerja, dia harus ngurus anak dan ngurus rumah lagi. Kenapa hal yang itu tidak dibebankan sama persis kepada laki-laki? Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah berdialog dengan diri sendiri. Ini bab yang kayaknya bikin gue nangis waktu baca. Padahal ini gue lagi liburan nih bacanya. Tapi kayak jadi pas karena gue bacanya pas akhir tahun gitu. Jadi sekalian refleksi ke dalamnya. Perempuan yang punya peran menjadi ibu itu terdistraksi sama banyak banget beban peran dalam kehidupan. Jadi perempuan aja kita udah struggling sendiri ya di tengah dunia yang patriarki ini. Apalagi jadi ibu, terus jadi anak perempuan, jadi kakak perempuan, jadi adik perempuan, jadi tante, dan semua peran lainnya yang meng-highlight kita sebagai perempuan. Tapi di buku ini, penulis ngarahin gua sebagai pembaca untuk bersetia pada kata hati. Lebih sulit memang daripada sekedar mengikuti kemauan orang lain. Tapi kita perlu berpikir, menguatkan hati, dan terus bertanya pada diri kita sendiri. Dengan peran yang banyak, kita rajin sekali merawat komunikasi dengan jejaring dan pergaulan kita. Tapi kita sering meremehkan atau menganggap kecil diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya kita harapkan, apa yang paling pas buat kita. Karena sebenarnya proses mencari arti hidup harus terus kita lakukan sepanjang kita hidup. Apalagi dengan pengetahuan dan pemahaman kita terhadap berbagai hal yang tumbuh dari waktu ke waktu. Supaya walaupun kita mendengarkan orang lain, berkomunikasi dengan banyak orang lain, tapi kita nggak lupa sama diri sendiri. Gue suka banget sama buku ini karena gue masih merinding ya kalau lihat ini tuh kayak salah satu bukunya tuh nggak tebel nih, teman-teman, nggak tebel, cuma 100 halaman itu aja udah dengan profil penulisnya. Tapi apa yang diobrolin adalah hal yang mungkin gue butuhkan untuk dibicarakan gitu, tapi gue jarang mendengar ada orang membicarakan atau membaca buku yang membicarakan ini dengan format yang sangat casual. Jadi dibuat sangat dekat rasanya. Jadi kayak ngobrol sehari-hari. Seneng banget gue baca buku ini dan gue menyarankan teman-teman untuk baca buku ini. Perempuan ya, yang memilih menjadi ibu atau tidak, gue sangat menyarankan baca buku ini. Atau laki-laki yang ingin mengenal perempuan lebih dalam lagi dan bisa belajar menghargai perempuan, gue sarankan juga baca buku ini. Apakah Aku Ibu Yang Baik, karya Rowley Esther Pasaribu. Kalau ada buku yang mau teman-teman sarankan untuk gue baca dan kita omongin di sini, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada kritik dan saran juga boleh share ke kolom komentar atau DM. Kalau rasanya video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye!